Iya, ada berapa jenis? Kalau misalnya ditanyain kan sudah mau maju nih proposal, anggaplah saya penguji. Oh iya ibu. Ada berapa jenis Dianela? Nanti kamu cari ada berapa jenis Dianela. Ya, toh? Kemudian yang ada di Papua ini ada berapa selain Dianela nemorosa, Dianela apa lagi? Gitu. Ya. Terus tersebar di Indonesia ini di mana aja, ada di daerah mana aja? Maksudnya misalnya ada di Papua, ada di mana aja? Dianelanya selain di mana ini kamu ambil? Ini di Depapre ibu. Ya, selain di Depapre di mana lagi? Gitu. Oh iya ibu. Oke, nanti cari ya. Karena nanti biasanya ujian ditanyakan begitu. Sehingga ada perbedaan tempat kan, jadinya ada perbedaan metabolit sekunder toh yang terkandung di senyawa ini. Itu. Oh iya ibu. Oke, turun lagi karena biasanya kan kalau di tempatnya mereka ada antioksidan belum tentu di tempatnya kita ada karena perbedaan tempat tumbuh itu. Gitu. Oh, Tapi biasanya sih secara masih satu famili biasanya sih masih ada misalnya yang Dianella nemorosa di tempat mana gitu ada aktivitas antioksidannya, berarti di sini juga ada kemungkinan kecil atau kemungkinan bisa lebih besar gitu. oh iya ibu. Ya, turun. Mana coba saya. Kalau ini sudah di ACC, bikin PPT-nya sudah ya. Terus ini jangan lupa di apa namanya, isi di formnya yang Buran kasih yang di grup TA ya, Oh iya ibu. supaya maju sudah. Ekstraksi, oke, turun evaporator itu enggak usah nak. Jadi daun tegari hasilnya nanti dapat, yang di tengah itu adalah hasil, yang di samping kanan itu adalah prosesnya. Jadi di tengah itu misalnya ekstrak, jadi bukan ekstraksi. Ini aku tanya ibu. Karena hasilnya yang dibawa ekstra kental. Iya, jadi habis serbuk itu terus dapatnya kan ekstrak, habis ekstrak dapatnya fraksi ya. Nah, dari serbuk ke ekstrak itu di samping kanan kamu kasih kotak lagi, kamu tulis prosesnya direndam atau dimaserasi dengan etanol berapa banyak, serbuknya berapa banyak, berapa jam, kemudian ekstrak kan masih dapat ekstrak cair toh. Kemudian kamu Iya ibu. bisa setelah kamu dapat ekstrak cair, terus kamu dapat ekstrak kental, di tengah itu ada kental. Terus di samping kanan itu prosesnya bagaimana dapat ekstrak kental, dievaporasi dengan evaporator berapa lama atau berapa evaporatornya berapa jam terserah. Iya ibu. Itu terus nanti di bawahnya lagi baru fraksinat ya, kalau hasil kan kita sebut dengan fraksinat ya, fraksinat. Kemudian prosesnya itu yang kamu apain aja, difraksinasi itu dengan apa, prosesnya itu di samping kanan itu tambahkan pelarut apa, oh, baru di bawahnya lagi fraksinat adalah uji antioksidan gitu ya. Iya ibu. Jadi yang di samping kanan itu sebelahnya nggak sih kertas saya nanti kelihatan nggak yang putih-putih? Ini kelihatan ibu. Coba lagi, ini kelihatan sedikit nih, kelihatan tidak? Kelihatan tapi kabur ibu tulisannya. Nah, jadi yang di tengah itu pokoknya adalah hasil, terus yang di samping kanan itu kasih kotak itu prosesnya kamu ngapain aja. Terus. Iya ibu. Sudah, coba saya lihat daftar pustakanya.
Fiesta. Dia está di mute. Di berapa itu? Nah, ya. Kenapa tidak rata? Oh, sudah. Turun lagi. Oh, cuma itu aja. Oh ya sudah. Nanti kalau misalnya ada lagi yang nanti saya perlu tambahkan untuk definisi operasional, nanti saya suruh masukin lagi. Sementara mungkin itu aja dulu. Tapi kayaknya kok masih kurang. Oke, sudah. Sementara itu dulu, nanti kalau ada yang mau saya tambahkan untuk punya definisi operasional, nanti saya WA. Ya, baik Ibu. Yesta, silakan. Besar sedikit. Putri malu. Putri malu besar. Adakah? Apa bedanya putri malu kecil? Maksudnya? Objektivitas. Kasih besar lagi volumenya mau sedikit, Yesta. Izin Ibu. Ya. Waktu yang saya sudah revisi sama Bapak Daniel. Pertama itu saya menggunakan Mimosa pudica Ibu. Tapi Bapak Daniel bilang Mimosa pudica itu ternyata sudah ada penelitian sebelumnya itu. Iya, sudah banyak. Kemudian Bapak suruh mengganti ke tanaman yang berbeda spesies. Terus kamu ganti yang ini? Ibu sama-sama putri malu tapi berbeda spesies Ibu. Terus apakah kamu bisa membedakan putri malu yang Mimosa pudica dan Invisa? Dari literatur dan jurnal-jurnal yang saya baca Ibu, Mimosa pudica itu dia menjalar dan batangnya merah, sedangkan yang Mimosa Invisa dia tidak menjalar, mempunyai batang yang lebih besar berwarna hijau. Mungkin nanti di bab 2 kamu bisa kasih 2 gambar ya, antara Mimosa pudica dan Mimosa Invisa. Gambar A, gambar B. Oke, turun, coba kita lihat dulu. Kalau satu kapan hari itu saya bilang apa? Kasih Ibu, tanaman. ya revisinya kemarin Ibu cuma ditambahkan penelitian dari sebelumnya yang punya famili yang sama dengan Mimosa pudica Ibu. Baru saudara. Ini putri malu yang mana? Putri malu yang Mimosa pudica atau Mimosa Invisa? Ini untuk penelitian Mimosa pudica Ibu. Berarti kamu mesti taruh di situ ya, Mimosa pudica ya. Iya Ibu. Karena kalau kau tulis bagian daun dari tanaman putri malu positif mengandung, nah itu putri malu yang mana, yang Mimosa yang mana, yang penelitiannya Paul itu ya. Iya Ibu. Ya, apakah spesiesnya Mimosa yang mana? Mana Pak Setri Punama belum kau tambahkan? Dirgantara ada. Belum Ibu. Nah, jangan lupa Dirgantara. Iya Ibu. Jangan lupa sudah mau maju sidang. Jangan lupa harus tahu berapa angkanya. Karena pasti akan ditanyain itu saja. Karena kita sudah biasa menguji, jadi sudah tahu apa saja pertanyaan yang akan ditanyakan dosen menguji. Biasa ditanya berapa besar aktivitasnya si dari Mimosa pudicanya itu, berapa milimeter, apakah dia masuk kategori kuat, sedang atau lemah, itu dalam bentuk apa, ekstrak atau fraksi, itu nanti dipelajari ya. Terus
Ya itu tadi sama, ada berapa spesiesnya mimosa? Ya. Yang saya tahu ada 3 Ibu. Bukan, ada banyak. Cuman yang baru ditemukan adalah sekian. Kemudian yang baru diteliti adalah sekian. Bukan yang kamu tahu cuma 3. Oh Tuhan, bukan jawabannya kayak gitu nak. Itu nanti dikira kok tidak membaca jurnal itu. Itu buat pengetahuan kamu. Nanti kok pasti akan ditanyain, saya yakin itu. Karena sudah biasa menguji, jadi ibu sudah hafal pertanyaan-pertanyaannya penguji itu. Turun lagi. Biasa ibu kasih bocoran ke kalian. Kalau misalnya pengujinya ini biasa tanya ini. Pertanyaannya paling ini. Instansi masyarakat peneliti. Turun lagi. Mana gambarnya si mimosa itu? Nah kayak gini kan jadinya saya tidak bisa bedakan loh, mimosa pudica sama mimosa invisa. Benar-benar saya tidak bisa bedakan. Saya kalau lihat begini tuh saya hanya bisa tahu ini mimosa satu macam itu yang saya bisa lihat. Nah jadi maksudnya ibu, gambar 1 titik ya, gambar 1 titik tanaman putri malu dalam kurung ini mimosa apa? Infosa, iya, invisa. Invisa. Nah nanti kamu bikin di sebelahnya lagi. Kan kamu bikin gambar A, terus gambar B, mimosa pudica. Gambarnya kamu jadi ditampilkan 2 gambar ya Ibu? Iya, yang gambar sebelah kiri itu mimosa invisa, gambar sebelah kanan yang pudica. Terus di bawah gambar kamu tulis A. Di bawah gambar yang pudica kamu tulis B. Kemudian kamu tulis gambar 1. Tanaman putri malu mimosa invisa, itu A dalam kurung A, atau A duluan tanaman putri malu mimosa invisa, kemudian B mimosa pudica, gitu ya, supaya bisa tahu bedanya yang mana. Kalau saya lihat sepintas begini saya kira ini mimosa pudica aja, karena saya tidak bisa membedakan kedua mimosa kan, gitu. Biar dosen pengujinya nggak terlalu banyak bertanya juga nanti ketika kamu maju proposal, pasti mereka akan tanya mana, coba saya lihat bedanya apa, kayak gitu. Jadi kalau kamu sudah menampilkan dengan jelas, maka mereka tidak akan terlalu banyak bertanya yang aneh-aneh. Oke. Nah, selamat pagi. Selamat pagi. Saya baca sih cuma 2 senyawa itu Ibu untuk antibakteri. Bagaimana mekanisme kerjanya? Dia menghambat sintesis dinding sel dari bakteri sehingga menghambat misalnya kayak makanan yang masuk ke dalam tubuh ataupun bakteri dari luar yang masuk sehingga aktivitasnya itu menghambat dari dinding sel itu. Sudah, bukan jawaban menghambat sintesis dinding sel sudah benar, tapi untuk apa, supaya tidak makanan yang masuk, makanan apa yang masuk tidak. Jadi dinding sel kan untuk apa sih? Bakteri itu punya dinding sel untuk melindungi tubuhnya kan, ya toh, supaya bakterinya itu tidak sampai hancur. Nah, ketika dinding selnya tidak terbentuk, maka otomatis akan keluar semua isi-isi yang ada di dalam tubuh si bakteri itu. Nah, kalau tubuhnya isi-isinya keluar semua, otomatis kan mati bakterinya. Sehingga ketika ada aktivitas antibakteri yang dia menghambat sintesis dinding sel, sehingga diharapkan bahwa dinding sel dari si bakteri itu tidak terbentuk sehingga bakterinya mati. Logikanya kan begitu aja toh. Kalau dia tidak ada dinding, tidak ada pelindung, maka semua yang ada di dalam isi dari sel bakteri itu pasti akan lisis, pasti akan keluar. Nah, kalau dia keluar otomatis dia mati. Begitu ya. Jangan tak bingung-bingung. Oke, turun lagi. Terus kamu punya pembanding apa tadi? Kamu kan pakai salmonella toh? Salmonella tipi. Iya. Tadi di masyarakat digunakan untuk diare. Iya, untuk diare dan untuk obat luka gigitan ular. Oh, obat luka gigitan ular. Terus kalau salmonella tipi memang penyebabnya kan diare. Terus kontrol positifnya apa?
Kalau kontrol positif yang saya gunakan ciprofloxacin Ibu. Cipro. Padahal Salmonella typhi itu pengobatannya pakai apa ya? Antibakterinya? Tidak ada dalam situ. Buka di Google cepat, cari di Google. Betulkah menghambat sintesis dinding sel? Menghambat DNA girase dan menghambat pada tingkat DNA-nya. Kan saya rasa lucu kok bilang dinding sel. Ya, dinding sel itu hanya amoxicillin gitu-gitu yang luar-luar. Kalau yang bekerja sampai di DNA itu ya itu sudah golongan quinolone. Aduh, Yesta. Belum dapat lagi. Tuhan, kok fungsinya di mana? Fungsinya di mana? Kenapa saya sudah dapat kok belum dapat? Hah? Sudah ke belum? Ya Tuhan. Ini kalau ujian proposal tuh begitu caranya. Saya kasih tips sama kalian kalau ujian proposal, kalau misalnya dosennya tanya terus kan kita ada teman-teman bertanya juga toh. Nah, sambil teman-teman bertanya sampai cari di Google jawabannya apa. Kalau misalnya kalian tahu ya bisa langsung jawab. Kalau misalnya nggak tahu ya cari aja langsung di Google. Makanya kenapa saya selalu bilang banyak baca ya, ini sudah nak. Kenapa harus banyak baca? Ini sudah supaya kalian yang pintar. Ayo, di saya sudah ada nih mekanisme kerja quinolone. Kamu belum dapat? Dia menghambat sampai di DNA, ya enggak? Belum dapat lah ya? Oh Tuhan. Oh iya Ibu, dapat. Apa baca supaya pintar. Obat ini bekerja dengan cara menghambat enzim topoisomerase dan DNA girase yang diperlukan oleh bakteri untuk memperbanyak diri. Jadi bakteri itu memperbanyak diri kan pakai DNA toh. Nah, yang obat yang kamu kasih yang nama Cipro ini menghambat di situ. Jadi jangan bilang dinding sel ya, bikin malu saya saja. Yang menghambat dinding sel itu hanya amoxicillin. Coba turun, coba Nadi, kamu punya ini di yang sekarang ini. Turun, naik lagi. Kamu lihat tuh. Kamu sendiri yang ketik loh. Atau orang lain yang ketik, nggak tahu saya. Kenapa kamu nggak tahu jawabannya? Naik lagi. Metode kamu ini metode apa? Metode cakram Ibu. Discakram. Iya. Iya Ibu. Itu prinsipnya bagaimana? Prinsip kerja dari metode discakram itu bagaimana? Sudah mau ujian toh. Gimana ini? Nah, nanti kamu belajar lagi. Prinsip kerjanya discakramu itu bagaimana? Turun lagi. Nah, yes toh masih kurang banyak baca ya. Banyak-banyak baca supaya pintar. Turun lagi. Turun lagi. Kamu belajar ya prinsip kerjanya vaksinasi apa? Prinsip kerja dari metode vaksinasimu. Ya? Iya Ibu. Turun lagi. Nah, tidak apa-apa sih. Kalau kamu mau bikin tiga-tiganya juga boleh. Kalau sampelmu banyak, dari serbuk kamu coba identifikasi. Dari ekstra kamu identifikasi senyawa fitokimianya, senyawa metabolitnya. Kemudian dari fraksi juga kamu identifikasi, gitu ya.
Tidak apa-apa sih. Karena itu akan berpengaruh juga, bisa saja berpengaruh juga nanti di hasil kamu ketika nanti daya hambatnya sedikit atau daya hambatnya besar, nanti dilihat dari kandungan senyawanya juga. Gitu ya? Iya. Saya sudah bilang, kau baca dulu tuh, jangan sampai dong teliti nanti sebentar punya setengah mati. Nanti sebentar kau ganti lagi karena sudah diteliti. Sudah ya, sudah baca ya, pasti ya. Iya, bisa ya. Nah, terus itu aktivitas sitotoksik ekstrak buah dengan metode BSLT. Ada kurang satu huruf, Henry. Brainstorm lethality apa? Tes. T itu. Tanpa tes cepat. Nanti sebentar kau lupa lagi. Oh iya itu. T besar ya, EST. Ya, itu benar. Ya, turun lagi. Sabar. Kenapa tuh 17 Oktober terlalu lama itu? Ini bulan Januari oh. Kasih yang di kata pengantar tuh kasih Desember. Situ kasih Desember 2020, enggak usah tanggal. Terlalu lama itu Oktober, ya ampun. Tunggu tahun baru oh. Turun. Iya itu. Sabar. Saya lihat dulu judulnya, naik. Cepat ya. Anggur Papua. Turun. Nah, itu juga ganti dulu. Itu ganti Januari karena kamu mau maju, kasih 1 Januari kah 2 Januari. 2 Jayapura, 2 Januari. Ya. Ya 2. Ya, sip. Baru paling belum tanda tangan. Belum ya. Oh, kan saya bilang cepat sudah kirim ke Bapak. Turun. Iya. Supaya Bapak dibaca juga, supaya sama-sama kita revisi. Supaya cepat. Turun lagi. Sabar. Ini kemarin isinya sama kah dengan yang pertama? Cuman ganti tanaman aja atau kemarin kan maunya dengan fraksi ya? Yang tidak cuma tanamannya itu sama kata fraksinya itu. Kemarin tanaman apa? Jadi Bu. Enggak jadi. Tidak jadi Bu, kemarin sudah ada penelitiannya Ibu bilang dari Cina sudah. Oke sudah. Berarti turun lagi. Kamu yakin ya belum ada sitotoksik yang diteliti ya dengan si anggur ini ya, anggur Papua? Aku kok nggak yakin ya. Coba saya cari dulu. Iya itu. Nanti aja sampai suara deh, kok kerja bakti itu namanya. Nah, tadi namanya apa? Saya cek dulu. Tadi namanya apa tadi? Sararanga Singosa. Sararanga Singosa. Bulisia sudah meneliti. Karena saya tahu yang anggur Papua ini Buneli Lunga. Saya cari Buneli Lunga punya penelitian. Kamu sudah lihat ada tidak Buneli punya? Buneli Lunga dia teliti tentang anggur Papua ini. Tentang morfometrik, karakteristik, nutritional value, and antioxidant activity of sarang. Iya. Itu siapa yang teliti? Ibu Nini Bunga, Ibu Vita Purnamasari. Ibu Vita, betul. Karena saya ingat kemarin itu beliau S3-nya dengan anggur Papua ini. Ibu Vita juga benar. Ibu Vita. Mereka kan lagi S3 sekarang. Oh, sudah dapat itu jurnalnya? Sudah dapat Ibu, bahasa Inggris sesuatu gimana ke bahasa Indonesia. Terus mana kata-katanya mereka yang mereka sudah teliti tuh dari anggur Papua itu apa aja? Mana Neni Lunga, mana Lunga? Baru satunya mana? Ya, kemudian
Yang ini sudah benar, anggur Papua dia merupakan pandanus, betul. Terus apa lagi nih? Sabar, jangan. Pandanus mengandung vitamin C. Kemudian mengandung karbohidrat sekian. Salah satu kekayaan jenis flora yang digunakan oleh masyarakat pengobatan tradisional adalah sararanga. Biasanya di masyarakat ini memanfaatkannya sebagai suplemen. Penggunaan oleh masyarakat dikonsumsi ketika buah sudah masak. Turun pelan-pelan, turun lagi. Hendrik, turun sedikit. Terlalu cepat. Naik. Jadi ada berapa jenis ini anggurnya, buah anggur yang nama sararanga ini? Ada berapa jenis sararanganya? Jadi benar-benar kita mau meneliti itu harus ada chemistry dulu dengan apa yang mau kita teliti. Kalau kita asal saja, yang penting lulus sudah, ya itu terserah kamu. Maka kamu akan mengerjakannya pun dengan asal-asalan, tidak dengan penuh tanggung jawab gitu loh. Nah, ketika kamu mencintai apa yang kamu kerjakan, maka kamu akan mengerjakannya dengan baik, gitu. Dan ketika hasilnya misalnya kayak Irwanto gitu, dia itu bisa, walaupun awalnya dia enggak mau penelitian, dia juga bingung mau penelitian apa, tapi saya lihat lama-lama ini anak jadi ikut menikmati gitu apa yang dia teliti. Nah, ketika dia menikmati itu, ketika dia ada hasil yang menurut dia tidak bagus, dia bilang, ibu ini kayaknya hasilnya nggak bagus deh, karena menurut saya kayak kurang yakin dengan dengan hasilnya ini, bu, karena kok hasilnya begini gitu loh. Harusnya ekspektasi dia harusnya hasilnya lebih tinggi, bu. Nah kayak gitu. Jadi saya suka kalau anak-anak itu mencintai apa yang dia kerjakan, ya. Iya. Turun lagi. Jadi belajar banyak-banyak. Kalau sudah suka ini buah anggur, bacalah banyak-banyak buah anggur. Bukan asal yang penting ada penelitian. Saya tidak mau. Bagus. Kamu kasih, karena itu ada 2 gambar. Di bawah gambar kamu kasih huruf A yang sebelah kiri, huruf B yang kanan. Oh ya, kasih turun aja nggak apa-apa. Iya. Nanti malam baru bisa goreng itu. Kok kamu mau goreng sekarang? Masih beku loh itu. Oh ya sudah. Nah. Ada 2 gambar kan, gambar kanan dan gambar kiri. Di bawah gambar kanan kamu kasih kiri kamu kasih huruf A, di bawah yang kanan kamu kasih huruf B. Enter dulu di gambar ya, enter. Ya, naik lagi. Ya. Kasih di geser sedikit. Nah, kasih A dan B karena ada 2 gambar ya. Terus gambar tuh geser ke tengah sedikit, kok dia menyamping, kasih ke tengah. Iya. Ya, nanti kamu bikin ya. Jadi gambar A dan gambar B. Kemudian gambar A itu pohonnya, gitu. Yang gambar B itu adalah buahnya. Gitu ya. Mengerti, Hendrik? Jadi gambar A tutup kurung gambar pohon anggur Papua. Terus B dalam kurung gambar buah anggur Papua. Gitu ya, nanti kamu ganti ya. Iya. Oke, turun lagi. Nanti aja kamu edit. Iya. Tabel geser ke tengah. Iya, nanti saya. Iya, nanti geser tengah. Terus tulisan tabel itu tulis di atasnya. Tulisan terbesar. Tulisan. Kalau gambar dulu baru tulisan gambar 1 apa. Kalau tabel untuk semuanya tabel dulu baru tulisan tabel 1 apa. Judulnya apa, nah itu di atas gitu ya. Terus Krovankova itu koma, itu yang di atasnya tabel tuh kelihatan dari sini, koma baru et al. Nilai koma itu baca lagi, nanti cek lagi setiap kata. Turun lagi. Oh, sudah ada kandungan gizi sama ya, tabelnya nanti kasih naik. Nah, itu tabel 2 sudah benar, sudah tulis itu di atas sudah benar. Tinggal tabel 1 aja pindahkan ke atas. Turun lagi. Vitamin C nya tinggi banget ya. Lihat itu.
Vitamin C nya tinggi banget loh, 98,35 mg. Ya lah, paling tinggi loh. Turun lagi. Asam ibu. Hah? Apa? Memang buahnya kalau masih Asam ya? mentah asam. Ah, Asam sekali. kalau sudah matang manis. Manis. Kamu pernah rasa? Iya, manis tapi tidak rasa. Oh, kamu rasa pas mentahnya? Iya, Bu. Sama masak ada yang di atas gambarnya ada masak-masak sedikit kan. Oh, kamu sudah rasa juga ya, bagus lah. Jadi kamu udah tahu. Jadi kalau ditanya kamu udah tahu. Dia seperti anggur-anggur yang ada jual di supermarket kah? Itu rasanya kayak buah tomat. Kayak tomat yang Tomat? pahit begitu, Bu. Oh ya? Oh, rasanya seperti tomat. Oh ya. Oke, sudah. Turun lagi. Nanti kalau kamu pas ke sana, kalau mereka ada jual dalam botol, saya tolong belikan ya 1 botolnya. Nanti saya ganti. Iya, Bu. Sebenarnya Hendrik, kalau menurut saya tuh dari yang sudah ada ini, tapi saya tidak tahu ya kalau misalnya dari dia punya botol yang mereka sudah bikin jadi minuman, kamu teliti juga sitotoksiknya, bisa nggak ya buat perbandingan? Menurut saya sih. Jadi penasaran saya. Jadi kamu kan dari ekstrakmu, karena selama ini kan mereka minum kan ekstraknya bukan pakai ekstrak etanol, ya kan? Iya nggak sih? Iya. Nah itu dia. Jadi biar ada perbandingannya, kamu pakai ekstrakmu yang etanol, terus kemudian kamu juga pakai minuman yang ada yang masyarakat jual itu untuk lihat sitotoksiknya. Cuman kan saya tidak bisa tahu dosisnya dia berapa ppm, karena dia pakai berapa banyak anggurnya kan kita nggak tahu. Iya nggak? Iya kan? Iya. Berapa banyak anggurnya kita nggak tahu, sehingga kita nggak bisa tentukan berapa ppm-nya itu. Kecuali kamu sendiri ambil anggur asli, kamu bikin berapa banyak, kamu udah timbang, kamu bikin seperti yang mereka buat, masyarakat buat untuk jadi sirup itu, untuk jadi minuman itu, kamu buat persis seperti mereka buat. Nah, kamu tahu kan berapa banyak anggur yang kamu timbang. Nah, itu kamu bisa tentukan ppm-nya nantinya ketika toksiknya gitu. Tapi karena kamu sedikit saja si buah anggurnya, ya sudahlah. Karena kan kita harus timbang. Kalau kita bilang ilmiah kan semua harus ditimbang, ya kan? Ya, turun. Itu sih ide saya. Kalau misalnya saya jadi mahasiswa sih, saya pengen bikin kayak gitu. Turun. Tapi sayangnya buahnya cuma sedikit ya. Itu dia berbuah berapa banyak sih 1 tahun hanya 1 kali ya? Langsung mati pohonnya atau? Hah? Oh, tidak. Tapi buahnya itu langsung kering. Kemarin kita pergi ada yang sudah kering. Kita pergi lagi masih kering. Tidak, maksudnya Ibu, apakah dia berbuah 1 tahun 1 kali? Atau? Hah? Bagaimana? Aduh, itu harus kamu cari tahu ya. Dia berbuah 1 tahun 1 kali kah? 1 tahun 2 kali kah? Atau 2 tahun sekali kah? Terus berbuah di bulan apa? Ya, apakah sepanjang tahun dia berbuah? Atau ada musim-musim tertentu atau ada bulan tertentu dia berbuah? Itu kamu harus cari tahu. Ditulis ya di buku catatannya kita, logbooknya kita ya. Turun lagi. Bagus loh ini penelitiannya. Kamu harus memperbanyak pengetahuan kamu ya. Nah itu gambar kasih turun ke bawah ya. Itu gambar sudah bagus, hanya sudah potong-potong Hendrik. Nanti tulisan gambar itu. Nah, nanti tulisan gambar, tulis di bawahnya gambar ya. Ya nanti baru edit. Ya turun. Coba bisa mencatat. Tidak toksik di atasnya 1000 pintar. Ya turun. Berarti kamu baca, bukan ketik aja. Ketik sambil ngantuk lagi. Kalau ketik sambil ngantuk sudah lewat, sudah tertawa ketapa yang ketik, ya lah. Nah itu kamu lihat dari sini, pengumpulan sampel dengan pembuatan ekstrak saja, dia punya baris saja berbeda. Kamu lihat lebih mepet-mepet itu yang di atas, toh. Itu copy paste, tidak tahu siapa punya. Nah cepat nanti perbaiki itu, dia punya baris itu ya, bikin 1,5 kayak di bawah itu.
terlalu rapat-rapat itu. Tambah di situ ya, Simplicia. Ya, terus. Ngantuk dia nih bikin ini ya, kasihan. Sambil belajar ujian, selesai tuh ujian. Saya belum bahasa Indonesia bahasa. Ah? Bahasa Indonesia? Iya. Hendrik, Tuhan, itu bahasa Indonesia sudah dari SD, SMP, SMA loh, Hendrik. Dapat apa? Plus ibu. Hah? Apa? Plus ibu. Ya Tuhan, kok tidak masuk waktu ujian? Kok Tapi tidak tahu bapaknya. Hanya bapaknya salah orang sama ada teman yang Muhammad Rafiq tuh, ibu. Nah. Dia itu yang jarang masuk tapi dia dapat. Nah saya masuk aja tugas ke ujian. Pastinya kok komplain dong di bapaknya loh. Bapak kenapa saya banyak masuk, saya kumpul tugas kok bapak kasih saya nilainya C+. Ya teman saya enggak pernah masuk malah dapat A. Hah? Bapaknya cuma bilang, bapak cuma baca terus gara-gara saya komplain lagi bapak blokir saya, ibu. Terus sekarang yang mengajar bapak yang sama enggak? Kemarin saya komplain sama bapak itu saya nggak mau kontak aja. Oh, terus yang ini siapa yang ngajar? Sudah kalau gitu itu berarti apa? Pelajaran. bukan jadi pelajaran. Kalau saya jadi Takut kok. Hah? Pokoknya masih semester 1 juga masih takut komplain. Oh, masih semester 1. Ya, tidak, kalau saya sih masalahnya bahasa Indonesia, Pancasila, agama itu saya tidak suka. Maksudnya itu tidak perlu mengulang karena itu mata kuliah yang kita sudah dapat SD, SMP, SMA. Jadi kalau bisa kita dapat A kan di situ. Nah, ketika dapat C itu kan jadinya bingung kan saya. Ini mungkin nggak masuk atau bagaimana gitu loh. Masa ujian bahasa Indonesia aja nggak lulus kan lucu. Hah? Malah kuliah tuh yang teman yang satu itu yang dapat satu dia selalu pulang duluan gitu. Nah itu dia kan. Selesai. Tapi Nah si bapak juga harusnya berbesar hati dong. Kan aneh gitu loh kalau misalnya kalau ada yang komplain, ibu ini saya rajin masuk kok ini nih, terus misalnya nanti saya cek nilai kamu, oh ternyata nilai kamu dapat 20, ya udah berarti nilai ujiannya jelek. Tapi kok nilai kamu bagus, terus kamu juga 65. Ih, berarti C itu, benar itu C. Kalau 90 baru A. Hah? Teman yang lain kan dihitung sama yang kehadiran juga. Kalau satu itu dia nggak hadir, nilainya ya. Kalau 60 memang nilai C itu. Kalau 60 ya, memang C. Kalau 65 kan C plus kan kalau tidak salah. Kalau Hah? Bapak juga terakhir. Saya cuma kayak saya sih. Oh, ya sudahlah. Itu derita lo. Apes. Ya sudahlah. Sudah kontak juga. Dia seblokir juga. Aduh, ini hari apa nih? Ini hari apa nih? Ujian kapan? Sabtu? Itu Baru mau ujian nih. Ujian hari Sabtu ini. Iya bu, kemarin itu kuliah terus ditanya ibu hari ini udah di UAS nggak, ibunya bilang apa kita lanjut aja karena materi belum selesai, kita lanjut bulan Januari. Terus saya tanya lagi ibu kalau bulan berarti UTS-nya juga bulan Januari, UAS-nya juga bulan Januari. Bilang iya, tapi saya pikir kan ibu bilang lanjut lagi materi, ternyata tidak, ibu langsung bilang bulan Januari kita sudah UAS begitu. Oh ya sudah. Baru di Oh ya sudah, kau belajar bye dulu. Turun lagi. Ya. Kau sudah catat itu di buku logbook apa yang kita mau perbaiki, awas kalau kau kelewatan lagi nah. Turun. Catat. Turun. Berapa ppm aja? 10, 50, 100. Ya, jangan lupa ada 0 ppm juga. Kontrol tanpa penambahan ekstra. Oh ya sudah ada kontrol. Oke. Turun lagi. Replikasinya mana? 10 kali sudah ganti.
bisa ganti. Ini modifikasi. 10 kali aja. Kan larva itu banyak itu, satu kali dia menetas itu ribuan. Jadi nggak rugi juga kamu kasih menetas juga, ya kan? Menguji 100 kali pun juga boleh. Malah minimal data tuh harusnya 30. Kamu hitung sampai kalau kamu hitung susah hitung, kamu panggil Nila, kamu panggil ini Yesta, Meli, mari bantu hitung dulu ya. Nah, gitu. Dong ada duduk nganggur-nganggur kok sudah mbak hitung larva. Turun. Jadi kalian itu kalau skripsi gini harus saling membantu supaya cepat. Tulis di situ di catatan logbook. Nanti kamu lupa lagi apa yang saya kasih tahu. Kamu semua bingung-bingung belajar bahasa Indonesia. Ayo ganti yang lain. Siapa yang tadi setelahnya Hendrik masuk? Saya tidak lihat baik-baik. Merasa diri saja. Yang tadi bergabung siapa aja silahkan dah. Farah Indah. Oh Farah, mana Farah? Yo Farah. Jadi guys, dan sudah siang, maka kita makan siangnya sambil bimbingan skripsi. Oke? Selamat makan. Kalau misalnya dia punya penyembuhan lukanya, ya toh di kelinci 1, 2, 3, 4 dan 5 itu rata-ratanya misalnya berapa senti ya. Contoh dari lukanya yang kamu sayat 10 senti. Oh ini luka bakar. Oke. Luka bakarnya yang awalnya misalnya berapa mili ya? 1, 5, 10 mili misalnya 10 mili. Nah di hari ke-7 misalnya dia berkurang jadi 8 mili di kelinci 1, kemudian di kelinci 2 7 mili, kelinci 3 itu tinggal 1 mili misalnya, kelinci 4 2 mili, kelinci 5 mili. Nah nanti kan kamu harus total baru kamu bagi, ya toh rata-ratanya berapa. Nah itu kan jelek data itu ketika ada 5 replikasi, apalagi cuma 3, yang 1 mili, yang 1 5 mili, yang 1 7 mili. Nah itu tidak boleh, data itu jelek. Mengerti? Data tuh bagus kalau dia sama-sama misalnya 7 mili, 7,5 mili atau 8 mili. Kalau misalnya 3 replikasi dan dia angkanya hanya berbeda sekian. Nah itu kita belum lihat signifikansi perbedaan yang 7,5 ke 8 itu apakah berpengaruh besar atau enggak gitu loh. Secara tanpa hitungan sih menurut kita 7,5 ke 8 mili itu tidak berbeda signifikan, tapi kan belum tentu secara statistik kan. Nah kalau secara statistik dia bilang itu berbeda bermakna, maka itu datamu jelek. Kamu mengerti? Sehingga kenapa saya selalu menyarankan replikasinya sudah tidak boleh 3 kali lagi, karena ada data-data yang harus kita benar-benar harus lihat signifikansinya, ya kan? Ketika kita bilang bahwa dia menyembuhkan luka, gitu, berapa persen pada hari sekian, nah itu signifikansinya gimana? Nah kita bicara mengenai ilmiah. Kalau ilmiah itu ya begitu, harus benar-benar dengan data dan perhitungan yang akurat, begitu. Nah makanya saya bilang replikasi tidak boleh 3 kali, minim itu 30. Nah kalau kamu misalnya keberatan dengan si kelincinya, ya udah berarti misalnya 5 kelinci itu kamu bisa gunakan berulang-ulang, tapi kasih istirahat, jarak istirahatnya bisa 1 minggu sampai 2 minggu, baru kamu treatment lagi, begitu ya. Oke, setuju ya? Maksudnya kita harus punya pemikiran yang sama dulu. Begini, jadi ketika penelitian itu berjalan kan kayak ibu nanti mau S3 nih kan, kalau dengan dosen promotornya ibu, kalau misalnya kita punya pemikiran sudah tidak sejalan itu gawat. Nanti kita melakukannya itu jadinya saya punya pemikiran bagaimana, si promotornya punya pemikirannya gimana, maunya gimana, jadinya kan nggak sama kan gitu. Nah jadi kita harus menyamakan persepsi dulu. Ketika nanti penelitian berjalan, nanti jadinya begini ya, oke, gitu. Nah kalau misalnya tidak sejalan nih saya dengan promotor saya, nanti kan repot jadinya. Dia maunya A, saya maunya B, kan nanti jadinya jalan masing-masing kan, jadinya agak sulit ketemunya gitu. Jadi kalau misalnya dari awal kamu merasa bahwa
terlalu banyak atau apa, nah boleh kamu sampaikan. Kayak tadi kamu bilang agak susah ibu dapat kelincinya karena tinggal di gang, maksudnya pelihara kelincinya kan ribet apa segala macam. Oke, kalau gitu kelinci yang ada aja misalnya 5 ekor, tapi kita treatmentnya kasih istirahat, treatment, gitu ya. Gitu aja. Gimana kesepakatannya kita gitu aja ya? Nah, kamu juga sudah oke gitu loh ya. Banyak datamu semakin mengurangi bias, mengurangi kesalahan perhitungannya misalnya kayak gitu. Ya. Iya. Pakai mangkok atau? Oke, lanjut. Pakai ya, bakar. Mungkin Buka sini bakar. aku campur di sini nanti. Kemarin ibu suruh ganti latar belakang, ibu bilang ceritakan dari Indonesia supaya apa kayak ceritanya nyambung gitu. Nah. Bagus pertamanya. Kamu sudah cari di internet ya, yang sudah diteliti itu ekstraknya ya. Iya bu, sampai di ekstra. Nah, Iya. ya, turun. Itu curcasnya S-nya nyambung. Naik lagi. Tapi kok aku Oh iya lihat ini. ada S-nya belum nyambung. Bawah juga. Tinjauan bahannya karena pakai pelarutnya 3 ibu suruh tambahkan monografi pelarutnya untuk yang air etil asetat. Ibu pakai air atau etanol saja? Etanol dong. Etanol. Ibu suruh tambahkan monografi ini sama ibu suruh tambahkan monografinya apa untuk penambahan salep juga kayak Oh ya. Kamu pakai apa untuk salepnya itu? Vaselin ya? ibu. Vaselin aja kan? Oke, mana vaselinnya? Nih. Kalau gitu kamu jangan pakai gel konvensional dong, kamu harus pakai salep dong, salep konvensional. Ada kok itu. Oh, kamu pakai bioplacenton ya? Oh, tapi nggak ada deh kalau bioplacenton. Bioplacenton nggak ada bentuk salepnya, nggak ada. Udah benar gel konvensional. Jangan bilang bioplacenton, nah. Tulis saja gel konvensional, nggak boleh sebut merek. Turun lagi. Terus kalau yang di bab 3 itu kemarin ibu suruh kayak kasih jelas gitu aja dia punya proses pengerjaannya. Turun lagi. Itu Rahmawati saja, Rahmawati, 2009 L-nya nggak usah. Kamu pakai yang apa? Strain New Zealand. Iya. Oke. Dari mana kamu bisa tahu ada berapa banyak strainnya si kelinci? Ibu baca di hasil penelitian orang. Iya, ada. Tapi nggak apa-apa, kamu bagus. Kamu harus baca ada berapa strainnya si kelinci yang kamu pakai ini kan yang strainnya New Zealand. Ada strain apa lagi? Kenapa kamu pilih yang strain ini? Yuk turun lagi, nanti baca ya, cari ya. Tulis di buku logbook ya. Lagi. Ibu di Ya. sini kemarin ibu suruh masukkan apa dosis lidokain, tapi karena kemarin kita ganti yang judul itu jadi di sini belum dikasih masuk. Tapi kalau yang di judul yang tadi itu sudah ada perhitungan. Oh, tinggal copy aja pindah di sini. Ya. Ya. Tinggal pindah aja dosis lidokainnya ke sini.
Kemarin revisinya apa ya? Coba ya. Terlalu kecil. Masih besar lagi sedikit. Nah, stop, sudah. Kemarin revisinya itu apa ya? Poli penyakit dalam. Turun lagi. Izin Bu, kemarin koreksinya masalah judul itu terlalu panjang. Terus untuk pengambilan sampelingnya itu menggunakan yang minimal dari 6 bulan yang lalu. Kemarin saya cuma 1 bulan, ini nggak saya respon untuk mundur ke belakang 6 bulan. Oh, mundur ke belakang 6 bulan. Terus Dibuka. izin Bu, kalau versinya dari Burani nggak usah pakai penelitian menurut yang sudah diteliti ini berapa persennya ini. Nah ini maksudnya nggak usah pakai persen. Tapi kan ini untuk pembanding saya Bu, nanti dibandingkan yang rumah sakit sini itu sesuai dengan yang mungkin orang teliti di rumah sakit lain, penerapannya BPJS sesuai dengan itu. Makanya saya kasih pembanding. Oh ya. Enggak. Ya turun. Apa lagi kemarin? Terus kemarin yang ini Bu, yang apa namanya? Turun. Oh, iya. Yang tujuan penelitian Bu, tujuan penelitian kemarin ada yang dipakai untuk instansi. Tujuan kan rumusan masalah ada 4, tujuannya berarti untuk 4 juga kan? Oh iya, Iya. Itu manfaat, yang instansi itu manfaat. oh iya manfaat itu maksudnya kemarin ini sudah saya rubah nih Bu. Ada instansi untuk institusi sama masyarakat untuk penulis. Ya. Terus turun lagi. Ya. Liburannya sudah ACC. Burani belum dikoreksi lagi ini terus kemarin Burani suruh menambahkan di ini Bu, populasi dan sampel sudah saya pisahkan. Terus suruh nambahin masalah ini Bu, pengertian resep gitu Bu. Pengertian resep adalah itu nanti di bab ini di bab 3-nya nanti Bu. Hah? Pengertian resep di bab 3. Oh, di definisi operasional. Ya disuruh tambahin ini Bu. Oke. Terus untuk variabelnya suruh ini Bu, misal variabel bebas terikatnya dipisah dengan digabung jadi satu. Kemarin kan saya masih jadi satu Bu. Ada lagi nih Bu. Ya. Terus izin Bu, ini kemarin dari Burani Apa itu? nggak usah ini, tapi kan menurut saya kan ini penting. Nanti kan jadi ketahuan dari bulan sekian sampai bulan sekian itu isinya ada berapa persen itunya Bu. Iya, menurut saya juga penting sih. Ya, tapi Burani kemarin dihilangkan atau gitu. Tapi Nggak apa-apa, tampilkan aja. Nanti saya konsul ke Burani lagi Bu. Kalau dari biasa optimalnya begini, nanti saya jelaskan lagi. Ya. Persen lebih enak karena untuk menganukan data tuh lebih enak pakai satuan di belakangnya. Kalau enggak persen terus kita mau pakai apa? Jumlah resep. Ya, nanti ini Bu saya padukan pakai itu lah. Aplikasi Facebook kan ada persen sama jumlahnya. Bisa. Ya. Di sini itu kemarin nggak ada perubahan guys. Menurut penelitiannya. Iya. Pengambilan datanya itu pengambilan data apa? Rekam medik kah, resep kah, apakah? Oh, ya. Terus data yang dianalisis itu apa? Data apa yang kamu mau analisisnya? Ya. Diperjelas aja. Resep. Iya, enggak, kan kamu analisis berdasarkan apa tadi? Ada variabel tadi kan variabel bebas itu loh.
Oh yang ini analisa datanya Bu. Iya, kan kamu mau pisah-pisah toh dengan variabel berdasarkan variabel itu kan. Jumlah resep yang sesuai formulariumnya berapa. Nah, itu kamu tulis di situ. Kemudian jumlah resep yang berdasarkan kelas terapi apa terus nah itu. Jadi analisa datanya berdasarkan apa? Ya, mungkin nanti di sini saya jelaskan ya Bu. Ada berapa yang dengan Fornas, terus berapa item obat gitu. Ya. Oh siap, nanti saya tambahkan. Terus turun lagi. Pengambilan datanya berarti secara retrospektif ya. Ya. Nah. Turun. Tulis di bawahnya gambar, nggak tahu ini gambar yang keberapa. Profil rumah sakit tadi sudah ada kah? Profil lagi foto rumah sakit sudah ada di bab 2 tadi. Belum ada. Tadi cuma ini Bu, bagian ini. Nanti tambahkan aja. Oh siap. Foto rumah sakitnya Bu? Ya. Atau organisasinya? Foto rumah sakitnya, terus profilnya boleh profilnya rumah sakit. Kalau sudah ada ya masukin rumah sakitnya atau direktur, terus di bawahnya apa aja, ada staf apa aja, ruangan, terus apa. Sudah habis. Sudah. Pustaka cuma 1 ya. Pustakanya ada berapa coba saya hitung? 14 izin. Ah Tuhan, kurang. Tambah lagi 15, berarti 30. Iya. Ya, siap. Ini berat 20 atau 15 itu? 15. 30 kok itu suka sekali menawar-nawar. Kan sudah Ya. dibilang minimal 30 Tuhan. Itu semakin banyak baca Ya. semakin baik. Ya, ya. Sudah tinggal sedikit lagi. Mungkin 1 kali lah sudah bisa maju. Segera selesaikan toh. Ya izin tapi untuk konfirmasi ke Bu Rani belum izin. Iya, nanti konfirmasi aja. Ya. Next. Metodologi kok metodoli? Nanti ganti metodologi penelitian. Bab 3.1 bukan 2.1. Nanti ganti semua tuh lokasi dan waktu. Turun lagi alat bahan. Itu hewan uji ya. Kalau si larva itu dia tidak masuk di dalam bahan. Oke, dia masuk di hewan uji. Nanti ganti ya 3.2.3. Turun lagi. Formulasi dan uji efektivitas ya. Salep anti jerawat dari ekstrak etanol biji pinang. Ya, sip, begitu aja. Oke, nanti bilang Ibu Rani ya, ada perubahan sedikit karena Ibu bilang saya formulasi kemudian saya uji di jerawat. Ya. Ya. Oke. Itu aja dulu. Makasih Bu. Ya, kalau sudah revisi 1-2 hari cepat supaya sudah bisa mulai. Targetnya saya kamu Agustus sudah harus wisuda ya. Jangan lambat-lambat. Ya. Ganti sekarang Novi kah? Novi punya? Siapa punya? Ya Ibu. Oh, ini Novi punya kah sekarang? Sudah share screen. Novi punya juga Tommy kan, Nov? Ya Ibu, saya pakai buahnya Ibu. Oh, tadi si siapa itu daunnya? Juliana Si daun. Yuliana daunnya. Ah, tidak ada selai. Aduh. Oh, ya sudah. Turun lagi. Oh, punyamu sirup manisa, yang satu ada tambahan selai. Gitu. Kalian ini memang jangan copy paste sama. Ini namanya plagiat tuh. Kalian pun ambil dari orang punya kata-kata pun tidak boleh sama. Kalian mengerti? Terus ya alkaloidnya belum ada ya. Alkaloid lagi. Si sitotoksin. Efek sudah sore. Sudah mulai fokus sudah mulai berkurang. Yuk turun lagi. Kenapa kalian banyak sekali saya punya bimbingan ini Tuhan, tolong.
Sabar. Efek sitotoksik dari ekstrak dan fraksi terhadap larva. Itu terhadap larva membunuh larva dari ekstrak dan fraksi yang terdapat dalam botomi. Ya, turun. Berarti ada 3 ya tujuannya juga. Kenapa itu tujuan cuma 2? Oh ada 3, oke turun. Akhirnya selesai juga revisi aku hari ini dengan mahasiswaku. Ya guys, dari jam 10 sampai jam berapa nih? 17.56, hampir maghrib. Jadi hari ini aktivitas aku 1 hari. Aku sudah bimbingan proposal dengan berapa dari mahasiswa ya? Mungkin ada sekitar 6 atau 7. Oke guys, terima kasih yang sudah mengikuti video aku. Buat kado guys dari siapa tadi? Dari alumni Tira, Evi, apa lagi anaknya? 5 orang. Terima kasih ya. Kita buka ini. Guys, terus ada kartunya. Thank you. Wah, ada pesan-pesannya guys. Wah, Merry Christmas and Happy New Year Bu Elsa dan keluarga. Semoga damai Natal senantiasa menyertai Ibu. Tuhan memberkati Ibu dan keluarga. Terima kasih Ibu untuk bimbingan kami selama ini ya Bu. Semoga di tahun 2021 ini Ibu selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. God bless you. Dari Istira, Sandiati, Endang, Epifania, and Mercy Lisa. Terima kasih banyak ya guys. Terima kasih. God bless you all. Thank you so much. Jadi guys, sebenarnya gue bersyukur sekali ya guys, bisa jadi dosen di Uncen karena begitu banyak pengalaman yang luar biasa yang gue alami selama jadi dosen. Banyak suka maupun duka, tapi ya itulah kehidupan seorang dosen di tanah Papua. Jadi tidak setiap tahun ya gue dikasih kado, enggak. Jadi ini hanya ucapan terima kasih dari mahasiswa bimbingan aku, karena selama ini aku sudah membimbing dengan baik. So kalau bimbingan sih, kalau aku ya, kalau dari awal sih aku sudah bilang aku orangnya on time. Jadi kalau kamu mau saya jadi pembimbing ya udah, berarti kamu harus menyelesaikan sesuai dengan waktu yang sudah kita sepakati. Artinya kalau saya bilang selesai 6 bulan ya harus selesai 6 bulan gitu, jangan malas-malas. Kemudian karena kami di Farmasi Uncen dosennya cuma sedikit, hanya kalau dosen farmasi sendiri ya ada 8 orang. So mahasiswanya tuh ada 350 orang. Jadi sangat-sangat banyak mahasiswa kami yang harus kami bimbing. Satu dosen aja kami bisa pegang sekitar
20 sampai 30 mahasiswa gitu ya guys. Jadi benar-benar membimbing mereka itu yang harus dari hati, karena kalau tidak rasanya lelah sekali, karena banyak kemudian ya itu guys, tadi kalian sudah lihat kan gimana saya membimbing mahasiswa yang mulai dari titik komanya aja saya lihat ya, kemudian mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, tapi tadi baru sampai bab 3. Nanti ada di next video saya akan rekam bimbing mahasiswa yang ke bab 4 dan bab 5 nya. Jadi mungkin agak berbeda ya dengan teman-teman dosen di universitas lain yang lebih mudah untuk membimbing ya, karena kami di Papua ini terbatas segala sesuatunya, so kita harus jadi lebih sabar membimbing mahasiswa. Kemudian ya begitu, kalau melakukan ya harus dari hati ya guys. Itu aja. Terima kasih yang sudah mengikuti video aku hari ini. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye bye.